Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalian semua Baik, Bu. Baik, Bu. semangatkah? Baik, Bu. Oke. Semangat, Bu. Meskipun pembelajaran di hari ini adalah pembelajaran terakhir, tapi ini kan bukan pembelajaran, ini adalah layanan klasika. Senang bertemu dengan Ibu, sayang. Senang sekali, Bu. Bu, Saya pasti senang apa kabar, dong. Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, kita akan ketemu kembali di layanan bimbingan konseling yang setiap minggu kita adakan. Hari ini 1 kali 45 menit. Meskipun ini jam pelayanan terakhir, ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Oke, Ibu pimpin langsung ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi layanan hari ini, Ibu akan akan memberi judul topik yaitu hargai waktu, hidup akan bermakna. Dan tujuan layanannya itu sendiri untuk kalian adalah supaya kalian dapat menghargai waktu, dapat mengelola waktu dengan baik, dan juga dapat mengaplikasikan waktu itu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu rasa kalian kan sudah dewasa, masa sih tidak bisa mengelola waktu dengan baik? Oke, masih ngantuk? Masih ngantuk ya? Udah dari tadi belajar? Oke, Capek, Bu. sebutkan kembali. Ya, oke. Dengan ice breaking dulu ya. Oke, siap? Semangat? Matanya siapkan kembali. Kita tepuk semangat untuk anak olahraga. Oke, siap? Indonesia. Ibu yang berkata dan kalian yang bertepuk tangan, oke? 1, 2, 3. Indonesia. Udah masih ini kah matanya sudah mulai cerah-cerah? Cerah, Bu. Sudah, Bu. Untuk mencerahkan kembali satu kali lagi saja, tatap mata teman kalian di sebelahnya dan katakan wow. Coba ya, katakan wow. Wow. Oke, siap. Wow. Wah, Ya, biar mata kalian tidak terlalu ngantuk. Oke. Ibu tadi sudah mengatakan bahwa materi layanan hari ini adalah tentang hargai waktu. Maka ada baiknya kalian menyimak materi layanan ini. Ibu harap ya kalian benar-benar paham bahwa dalam menghargai waktu hidup ini akan benar-benar akan bermakna. Oleh sebab itu, mari kita mengetahui bagaimana sih mengatur waktu dengan yang baik itu. Jadi ada pengertian dan tujuannya. Mengatur waktu adalah tindakan atau proses perencanaan dan secara sadar melakukan kontrol atau jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Tujuan dari mengatur waktu sendiri itu adalah mengatur waktu sedemikian rupa dengan menyusun jadwal harian dan agenda-agenda harian kita agar teratur dan terlaksana dengan baik. Kemudian, Bu, bagaimana sih kalau siswa dalam mengatur waktu? Tentu saja siswa dalam mengatur waktu itu ada 3 kegiatan di rumahnya, yaitu kewajibannya sebagai anggota keluarga dan kewajibannya sebagai orang yang bersekolah, kemudian kewajiban berkegiatan sosial, yaitu berperan aktif di sekolah itu sendiri. Dalam hukum JOS, waktu yang tepat untuk belajar mengemukakan bahwa belajar 4 hari masing-masing 1 jam lebih baik daripada 4 jam dalam 1 hari. Artinya bukan masalah banyaknya waktu belajar yang kita perlukan untuk meraih hasil maksimal, melainkan konsisten dalam belajar yang dibutuhkan dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal. Tentu saja kalian juga sudah tahu bagaimana waktu-waktu yang tepat untuk belajar itu sendiri. Apakah kalian bisa mengaturnya setelah tidur siang, yaitu antara jam 4 sampai jam 5 sore, atau setelah subuh, yaitu jam setengah 5 sampai jam setengah 6 sebelum berangkat sekolah, atau setelah makan malam jam 7 sampai jam 8.
bisa mengatur waktu, otomatis kita bisa menghargai waktu. Orang bijak mengatakan waktu adalah uang. Time is money, kata orang Inggris. Bisa dimaknai banyak hal, seperti hendaklah di dalam hidup kita menghargai waktu. Ketika kita bisa mengatur waktu, sebaik mungkin mengendalikan waktu tentu saja tidak akan menjadi bermakna. Jadi, jangan sia-siakan waktu, karena itu sama hanya dengan menyia-nyiakan uang. Kutipan dari Imam Syafi'i rahimahullah adalah waktu ibarat pedang. Jika engkau tidak bisa menebasnya, maka ia yang akan menebasmu. Sebagai pelajar, manfaatkan waktu sebesar mungkin. Jangan buang waktu percuma, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kemudian ada baiknya kita menyaksikan sedikit dulu tayangan video ini supaya kalian mengerti bahwa ketika kita tidak menghargai waktu, hidup kita tidak akan ada maknanya. Mohon maaf untuk videonya, Ibu tayangkan nanti lain kali. Mungkin kalian bisa akan Ibu kirimkan videonya kembali sebentar. Oke. Dari kesimpulan di atas, apakah kalian sudah mengerti apa itu waktu? Coba Ibu tanya. Anak-anak, bagaimana? Gimana Ibu? Putus-putus suaranya. Ulangi. Putus-putus. Enggak, saya jelas, Bu. Apa tadi, Bu, pertanyaannya, Bu? Apa yang dimaksud dengan menghargai waktu? Menghargai waktu adalah melakukan hal-hal yang positif dan kreatif. Iya, bagus sekali. Jadi ketika kita menghargai waktu, hidup kita akan terasa positif dan sangat bermakna sendiri. Dalam kita menyiasati mengatur waktu dengan karena waktu itu sangat berharga bagi semua orang. Jadi baik itu tua, baik itu muda, orang akan senantiasa mempunyai waktu. Karena waktu itu dipunyai oleh semua manusia. Jadi itu adalah harta yang paling berharga di dalam hidup ini. Betul tidak, Bu? Apa anak-anakku sekalian? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, Ibu. Betul, Bu. Sekali Ibu menjelaskan. Iya, oke. Jadi begini, yang ingin Ibu katakan adalah kalau kalian menghargai waktu, hidup kalian itu akan terasa alurnya. Artinya begini, ketika kita menghargai waktu, masa depan kita itu seolah-olah sudah di depan mata. Sebab apa? Orang yang pada saat menghargai waktu, dia akan dengan sendirinya menghargai uang. Karena waktu adalah uang. Betul tidak anak-anak? Betul tidak? Betul, Bu. Betul, Ibu. Betul. Jadi begini. Nah, Ibu akan lihatkan video tadi yang sempat tertunda. Jadi Ibu akan sharekan bagaimana jika kita tidak menghargai waktu. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ada suaranya? Tidak ada, Bu. Suaranya, Bu. Suaranya enggak ada, Bu. Bentar, belum mulai. Oke, siap. Ya, gimana, Mas? Ada suaranya kah?
Ada Bu, muncul sedikit Bu. Yang di endahnya. Suara. Kalau udah stop. Cepetin. Sampai pas ini. Pas selesai ini. Ya, ikutin waktu lagi. Gabungkan otomnya. Gimana motongnya? Langsung di pause aja ya? Bukan stop ya. Kayak apa? Ya. Ade kekelam cang jara. Nak miar be bareng. Nak miar. Kane nos kadang nasepi ada yang dari di natuno ya lalu girana sugun. Bu Eni. Biasa ya lalu doang malam minggu di Larista. Udah aja. Oke. Ada yang bisa mengerti apa yang Ibu tampilkan tadi di video tersebut? Ada yang bisa menyimak apa artinya itu? Jadi seperti yang kalian lihat, waktu, Bu. ya, Jangan menyia-nyiakan waktu Bu. iya betul. Seperti yang kalian simak bahwa orang yang menyia-nyiakan waktu, yang tidak menghargai waktu, hidupnya seperti itu. Bahkan dalam tidurnya pun dia seolah-olah bermimpi, dia seolah-olah menembak apa-apa yang ada di sampingnya, bahwa yang padahal dia yang menyalakan sendiri itu pengaturan waktu. Tapi dia seolah-olah pokoknya hidupnya tidur saja seperti itu. Jadi benar ada korelasi antara hidup manusia itu ketika orang menyia-nyiakan waktu, maka pada dasarnya dia menyia-nyiakan hidupnya. Bahwa makna daripada
kita bisa mengatur waktu itu, otomatis kita tidak mungkin bisa tidur terlambat. Ya tidak? Betul anak-anakku? Nak Widya benar kan? Betul Ibu. Ya, ya Bu Wira juga ya, Nawira ya. Kalau misalnya kita terlambat tidur, otomatis bangunnya juga kesiangan. Bagaimana mungkin orang seperti itu akan sukses? Ya, Sakit kepala, Bu. iya. Iya Bu, badan lemas Bu. Iya. Jadi sebagai orang yang sudah beranjak remaja seperti sekarang ini, sudah memanfaatkan hidup ini dengan baik, dengan semangat, dengan penuh sukacita. Oke, kalian kan sudah mulai melemah, meletih, melesu seperti ini. Ibu akan tes dulu ini apa namanya? Tes apa namanya, Nak? Tes konsentrasi. Oke, untuk sedikitnya kita mengakhiri dari materi layanan kali ini, Ibu tes konsentrasi. Gampang tes konsentrasinya adalah ketika Ibu mengatakan semangat, kalian katakan fokus. Siap? Ketika Ibu mengatakan fokus, kalian katakan semangat. Oke, siap? Tes konsentrasi. Siap Ibu. Oke, Siap, Ibu. semangat. Fokus. Konsentrasi. Semangat. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita sudah dalam keadaan seperti ini tanda-tandanya orang sudah tidak bersemangat. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga kita kan pelayanan terakhir. Jadi Ibu harap Ya Bu. Ya Bu. Mas kan menjelang pulang Iya. kita akan mendapatkan apa yang didapat hari ini. Setelah dari pagi sampai siang kalian belajar, kemudian di akhir waktu bertemu dengan Ibu dengan pelayanan bimbingan klasikal, kita akhirnya pada satu kesimpulan bahwa sebagai manusia jika ingin hidupnya bermakna, maka hargailah waktu. Oke. Jika ingin hidup kita juga sukses, maka hargailah waktu. Sebagai pelajar yang ingin mencapai masa depannya yang gemilang, jika ingin sukses ke depannya, maka mulai dari sekarang tatalah waktu dengan baik. Artinya dengan merencanakan waktu itu sendiri, dengan kalian membuat tabel-tabel bahwa waktu itu harus digunakan setepat mungkin. Oleh sebab itu nanti Ibu akan memberikan LKPD buat kalian supaya kalian menyusun jadwal waktu untuk kegiatan sehari-hari. Bahkan mungkin Ibu akan berikan juga tugas buat kalian, apa yang bisa kalian lakukan terhadap waktu. Bagaimana cara kalian menghargai waktu. Nanti minggu depan pertemuan. Kenapa Bu? Kenapa Nak? Ya, ada yang bertanya dulu? Tidak Bu, Ira Bu. Tidak. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan, jadi gini, karena waktu layanan kita cukup singkat, hanya 45 menit. Ibu, mohon maaf dari tadi Ibu saja yang berkata-kata, karena ini layanan harus terpenuhi. Nanti untuk minggu depannya kita bisa berdiskusi bagaimana caranya kita mengatur waktu dan mengelola waktu. Dengan kalian mengisi LKPD itu, nanti minggu depan kita bahas secara bersama-sama, oke? Bagaimana? Baik Ibu. Iya. Baik, Ibu. Oke, tadi kesimpulan yang terakhir. Siap. Untuk kesimpulan yang terakhir untuk materi layanan minggu depan yaitu adalah kita akan berdiskusi tentang apa yang materi layanan hari ini Ibu berikan. Ya, jadi hari ini Ibu hanya seolah-olah, wih ceramah aja sebel Ibu. Kan aku juga pengen berdiskusi misalnya. Ya nanti saja, ruangan Ibu saja. Kan ruangan Ibu juga terbuka buat kalian. Atau kalau kalian mau ngajak Ibu piknik juga boleh. Ibu bahagia-bahagia saja, ya. Ngobrol, curhat. Atau mau makan bersama itu lebih baik lagi, ya. Jadi marilah kita bersama-sama, jangan hanya mengandalkan waktu yang hanya 1 jam ini kita pertemuan, lantas kita selesai, oke? Nanti kita atur-atur waktu sebagai Ibu sebagai kalian dan kalian sebagai anak-anak tersayang Ibu yang Ibu sayangi.
Nanti apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian dapatkan, apapun yang kalian permasalahan apapun yang kalian hadapi, mari kita berdiskusi dengan ibu atau gini, kita punya moto kan, antara kau dan aku, ya. Rahasia itu antara kau dan aku, antara guru BK dan siswa. Oke. Untuk mengakhiri pelayanan hari ini, Ibu harap kalian tetap ceria, semangat, dan bahagia. Terutama jaga kesehatan, jangan lupa maskernya dipakai kembali, oke? Ya, dan kalian pulanglah dengan cerah ceria, bahagiakan orang tua kalian di rumah. Siap? Baik Ibu. Ya, Bu. Siap, Bu. Untuk ini, Terima kasih Bu. doa penutupnya silahkan boleh ditintin oleh Nak Ani ya. Boleh dipimpin sayang untuk berdoa kali ini. Ya silahkan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri layanan Reni yang kita sayangi, terasa cepat sekali waktu kalau bersama Bu Reni. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Ibu. Alhamdulillah.